mari kita angkat pujian kita dalam ucapan syukur. Mazmurnya bernyanyi dan memuji Tuhan, katanya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kehidupan yang Kau percayakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami masih bisa bangun di pagi hari ini. Kami masih bisa menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau membawa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau siapkan hati kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapilah ya Tuhan, agar kami boleh mendengar firman-Mu, agar kami boleh mendengarkan perkataan-Mu secara pribadi di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa setiap ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu, di dalam anak-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Darah Kristus Maha Kuasa. Kau bebas dari beban, harap
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, kasih karunia-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami dari hari-hari yang lampau hingga saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau menyampaikan doa dan permohonan kami ke hadirat-Mu. Namun terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah senantiasa Tuhan menolong dan menyertai bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa buat pemimpin kami, dari presiden sampai jenjang yang paling rendah di tingkat RT. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat elemen masyarakat, baik itu mahasiswa maupun yang lainnya, yang saat ini melakukan unjuk rasa atas Undang-Undang Cipta Kerja. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka supaya mereka Tuhan dalam melakukan unjuk rasa melakukannya secara benar dan tidak melakukan pengerusakan. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat yang dari Tuhan kepada mereka. Tuhan, pada pagi hari ini juga akan berdoa buat penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh negara kami ini. Biarlah senantiasa Tuhan menolong dan memberkati. Engkau berkati tim medis yang menjadi garda terdepan untuk mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat vaksin yang telah mulai diuji cobakan. Karena Tuhan dapat secara segera dapat dipergunakan supaya COVID-19 ini segera dapat diatasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan akan memberkatinya. Tuhan, pada pagi hari ini juga akan berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau senantiasa memberkati, melindungi gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat Gembala sidang kami, Pendeta Kastas Tepu, yang telah Kau utus menjadi gembala di tempat ini. Biarlah senantiasa Tuhan menolong dan memberkati dia, memberikan hikmat yang dari Tuhan kepada dia untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat di tempat ini, biarlah dapat bertumbuh sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan dari kami. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa buat Ibu Pensi, kami berdoa buat Ibu Budi, kami berdoa buat Ibu Meli. Senantiasa Tuhan menolong dan memberkati mereka, memulihkan mereka dari segala penyakit yang diderita mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat terbeban, yang memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyertai mereka agar mereka dapat mengatasi segala persoalan dan pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan menunjukkan pekerjaan yang tepat buat anak-anak kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kepintaran kepada mereka, supaya mereka dapat mengikuti pendidikan yang mereka ikuti sebagai bekal bagi mereka di kemudian hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat penginjilan yang dilakukan oleh gereja-Mu ini. Biarlah senantiasa Engkau berkati, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat cabang kami yang ada di Tanjung Morawa. Biarlah juga Engkau memberkati, menyertai Pak Posman yang menggembalakan di sana, memberikan hikmat dan kepintaran kepada dia untuk menggembalakan jemaat-Mu yang Engkau percayakan kepada dia di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Bogor ini, di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan Engkau memberkati,
wali kota yang memimpin kota Bogor ini supaya dapat berkembang lebih maju lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap aparat yang ada di sana. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah keberadaan anak-anak-Mu yang ada di kota Bogor ini menjadi berkat, menjadi garam di kota Bogor ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini masih banyak yang ingin kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Namun karena keterbatasan kami dalam berpikir, keterbatasan kami dalam berucap, kami percayakan Tuhan, Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sampaikan doa dan permohonan kami ini. Amin. Panggilan memberi, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa persembahan. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Betapa Engkau memelihara kami ya Tuhan, detik demi detik. Saat ini kami mau memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang kami berikan ini, bukan hanya jumlahnya, tapi biarlah ini Tuhan boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di sini, untuk memberkati orang-orang yang belum mendengarkan firman-Mu, sehingga boleh menjadi penginjilan di dalam pekerjaan Injil di sini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan limpahi mereka dengan kasih karunia-Mu dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Galatia 4 ayat 21-31. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu,
Dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi ada kata nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ketika manusia, ciptaan pertama Tuhan, ada di dalam Taman Eden dan jatuh dalam dosa, apakah Tuhan langsung mengutuk mereka? Sekali-kali tidak. Dia mencari manusia yang bersembunyi. Ia memanggil mereka dan bertanya, "Di manakah engkau?" Apakah saat ini kita masih bersembunyi? Apakah kita takut ditelanjangi dosa-dosanya? Sekali-kali tidak. Jangan takutlah, saudara. Kabar baik dari surga. Tuhan telah turun dan menjadi manusia hanya agar menjadi korban yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Responilah panggilannya dan mari katakan, "Ya Tuhan, kami hidup karena salib." Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti dengan penuh sukacita. Dan tiba waktunya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan, saya adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah penggenapan hukum Taurat. Kalau Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat, ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu kira menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat, bagaimana kita harus hidup, menjalani hidup mengiring Tuhan? Apakah kita mesti berusaha untuk memenuhi hukum Taurat? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami siap Tuhan mendengar firman-Mu, urapan-Mu, pengertian yang baru boleh kami terima lewat firman hari ini ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar pengertian, kuasa, urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu tidak akan terlewatkan sebagian kecil apapun. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau bertanya, bagaimana kira-kira perasaan seseorang yang memiliki utang yang banyak selama ini, sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, tidak kunjung lunas-lunas. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ada seorang yang berkemurahan membayarkan dan melunasi seluruh hutang-hutangnya yang selama ini berjuang ia lunasi? Ya, pasti tentu dia bahagia, dia sukacita, dia sangat berterima kasih sekali. Tetapi adalah sebuah keanehan kalau ada orang malah tidak bersukacita, malah tidak berbahagia. Bahkan lebih herannya lagi kalau ada orang sudah dibayarin tetapi tetap berusaha untuk melunasi hutangnya. Nah, ini yang dikatakan dengan apa? Sebuah kebodohan, menyusahkan diri sendiri. Ya, padahal kesusahan tidak perlu kita cari ya, karena kesusahan itu udah pasti datang. Nah, tetapi adalah sebuah kesusahan ketika saudara dan saya berusaha melunasi apa yang sudah dilunasi. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, maka kita tidak perlu lagi memenuhi hukum Taurat dalam kehidupan kita. Makanya di sini Paulus mengingatkan jemaat Galatia, ya. Karena apa? Jemaat Galatia masih saja mau hidup di bawah hukum Taurat, walaupun Tuhan sendiri telah menggenapinya. Makanya di sini Paulus kembali berusaha menyadarkan jemaat Galatia agar tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, agar mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah kasih karunia. Karena itu adalah sebuah kebodohan. Karena itu namanya menyusahkan diri sendiri. Dan ternyata masih banyak orang Kristen yang hidup secara demikian. Buktinya orang Galatia. Kalau dulu di zaman orang Galatia ada, saya yakin di zaman ini juga banyak orang-orang yang hidup secara demikian. Karena itu mari kita belajar bersama-sama, ya. Kita belajar bagaimana prinsip hidup di bawah hukum Taurat dan bagaimana prinsip hidup di bawah kasih karunia, ya. Karena itu Paulus di sini memberi dua kiasan, ya. Ada dua kiasan, yang satu Hagar, yang satu Sarai. Hagar, ya, anak Hagar ini lambang hidup dalam perhambaan, ya. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia adalah hamba. Ya, kalau hamba, dia tidak mewarisi apa-apa dari tuannya. Dia peranakan menurut daging, artinya tidak ada kekekalan. Ya, berasal dari Gunung Sinai. Ya, ia hidup di bawah tuntutan. Karena Gunung Sinai itu
bicara tentang gunung Tuhan, nggak boleh disentuh, nggak boleh didatangi oleh orang sembarangan, hanya orang tertentu aja yang boleh. Itu pun oleh seizin Tuhan, hanya Musa yang boleh. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat akan hidupnya di bawah tuntutan. Dan dikatakan di ayat 25, Yerusalem yang sekarang, artinya hidup di bawah perjanjian yang lama. Apa yang terjadi? Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat berusaha memenuhi hukum Taurat. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat akan hidup di bawah tekanan. Karena apa? Karena Allah akan menuntut kebenaran. Makanya ada kata jangan, 10 kali itu jangan, ya kan? Allah berkata buat orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, aku akan mengingat kesalahanmu dan membalaskanmu pada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Artinya orang yang ada di bawah kuasa hukum Taurat, orang yang hidup di bawah prinsip hukum Taurat, ada di bawah kuasa dosa, ada di bawah kutuk. Maka dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan hukum Taurat. Nah, sekarang kita belajar kiasan yang kedua. Apa itu? Yaitu keturunan Sarai, perempuan merdeka, di ayat yang ke-22 dan 26. Ibu saudara dan ibu saya adalah Sarai. Yang percaya katakan amin. Artinya saudara adalah Ishak. Ishak itu adalah anak kasih karunia, anak yang lahir karena Allah sendiri yang bertindak. Allah sendiri yang mengaruniakannya, bukan karena normal ya, seperti anak-anak yang lain. Karena itu orang yang hidup di bawah perjanjian yang baru, ya, Allah menyediakan kebenaran. Allah sendiri yang menyuplai kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran. Maka Yesus yang kita percaya itulah yang sudah melunasi hutang-hutang dosa kita di atas kayu salib. Makanya ketika Yesus disalib dia katakan sudah selesai. Makanya orang yang hidup di bawah perjanjian yang baru, Tuhan katakan diberkatilah engkau. Saudara mau jadi orang yang diberkati Tuhan? Hiduplah di bawah perjanjian yang baru. Hiduplah sebagai Ishak, yaitu hidup di bawah kasih karunia Allah. Ketika kita hidup di bawah kasih karunia Allah, apa yang terjadi? Kita akan mewarisi. Karena yang mewarisi, yang menjadi pewaris itu bukan hamba, tetapi anak. Saudara dan saya akan mewarisi janji-janji Tuhan, janji-janji kepada Abraham. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang-orang perjanjian lama hidup dengan mental perjanjian baru. Siapa mereka? Abraham, ada Yakub, ada Yusuf, ada Daud. Mereka berkemenangan. Mereka begitu menikmati janji-janji Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena mereka hidup dengan mental perjanjian baru, meskipun mereka hidup di era perjanjian lama. Nah, tetapi hal yang sangat disayangkan, banyak orang yang hidup di era, di periode perjanjian yang baru ini, tetapi masih banyak orang yang punya mental perjanjian yang lama. Sehingga mereka tidak dapat apa-apa dari tahta kasih karunia Allah. Sehingga mereka tidak pernah bisa menikmati kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang mengalahkan dosa. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kuasa, janji, dan rencana Allah yang begitu luar biasa? Ayat yang ke-28, kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Katakan kepada samping kiri saudara, kamu adalah anak-anak janji. Amin. Ya, saudara dan saya adalah anak-anak janji. Artinya kita harus hidup di bawah kasih karunia Allah. Di ayat yang ke-27 dikatakan, karena ada tertulis, bersukacitalah, hai mandul, yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-soraklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami hidup dalam ucapan syukur. Ya, Sarai tadinya tidak punya anak,
dia mandul, tetapi akhirnya punya anak karena Allah mengaruniakannya. Saudara yang hidup dalam karunia Allah, Alkitab katakan bersukacitalah, bergembiralah, bersorak-sorailah, karena itulah yang dikehendaki Allah. Dengan kata lain, kita hidup dalam ungkapan syukur. Kita hidup dalam ungkapan syukur, ya. Sekalipun ketika kita hidup di bawah kasih karunia, di bawah ungkapan syukur, ada orang-orang yang berusaha menganiaya. Di ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini, ya. Jadi dulu sekarang orang-orang yang hidup secara roh menganiaya orang hidup secara daging berusaha menganiaya orang-orang yang hidup secara roh. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, berusaha menganiaya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Sejak dari dulu sampai sekarang, ya. Kita bisa lihat di Kejadian 21 ayat yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak dan anaknya sendiri. Memang di dalam Kejadian 21 ini tidak ada kata menganiaya, tetapi dalam bahasa aslinya kita bisa melihat dalam bahasa aslinya kata main di sana adalah artinya tesak mok, tesak atau mok, ya, artinya mengejek, mencemooh, mengolok-olok. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidup secara daging, ya, ini suka mengejek, mengolok-olok, mencemooh, ya. Tadi di Kejadian tadi Ismail yang lebih besar daripada Ishak mencemooh. Ya, dengan bahasa sekarang mungkin membuli, ya, mengata-ngatai, mengolok-olok. Nah, inilah yang dikatakan menganiaya dari dulu sampai sekarang. Siapa yang menganiaya? Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka yang hidup secara daging. Jadi kalau ada orang-orang yang masih suka menganiaya, menghakimi, memojokkan, menjelek-jelekkan, menusuk dari belakang, suka sekali untuk membuat orang lain susah, menganiaya saudaranya, itu tandanya dia masih hidup di bawah hukum Taurat. Karena itu di Ibrani dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah akan menimbulkan apa? Menimbulkan akar pahit yang mengakibatkan kecemaran dan juga kerusuhan. Nah, saudara mau keluarga saudara damai, damai sejahtera, keluarga gereja kita hidup dalam damai sejahtera, hidup kita dipenuhi dengan damai dan sejahtera dan sukacita dari Tuhan, maka jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-30, kalau ada mental hukum Taurat, ya, itu akan dalam diri kita, itu akan terus menganiaya diri kita. Bahkan kita juga akan menganiaya orang lain. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-30, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Usir. Bukan orangnya yang kita usir, mentalnya yang kita usir. Kalau ada mental itu pada diri kita, usir jauh-jauh. Jangan biarkan mental itu menggerogoti hidup kita. Jangan biarkan mental itu menjadi prinsip hidup kita. Jangan biarkan mental itu mengubah pola pikir kita. Karena itu, usir. Karena kalau kita hidup dengan mental hukum Taurat, apa itu mental hukum Taurat? Saya harus melakukan supaya saya menjadi. Kalau kita masih membangun kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita seperti kita tidak lebih daripada sekedar agama-agama lain, maka sesungguhnya kita masih hidup di bawah kuasa dosa. Kita masih hidup sebagai hamba, maka kita tidak akan pernah mewarisi janji-janji Tuhan. Karena yang mewarisi janji-janji Tuhan adalah Ishak, yang memiliki mental kasih karunia. Kalau Alkitab katakan usir,
maka ini serius. Kita nggak bisa mengcombine hukum Taurat dan kasih karunia. Kasih karunia dan hukum Taurat tidak bisa berdampingan. Karena kalau berdampingan, apa yang terjadi? Maka saudara akan memiliki pandangan yang berubah-ubah tentang Allah. Kadang Tuhan itu baik, kadang Tuhan itu kejam. Waktu doa kita dijawab oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan kau sangat baik. Waktu doa kita belum dijawab sama Tuhan, kita memandang Tuhan itu kejam. Waktu kita mengalami hal yang tidak baik, kita memandang Tuhan itu kejam. Sehingga kita tidak pernah hidup di bawah damai sejahtera. Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam tekanan, ya, yang membawa kita kepada kematian. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak akan menjadi pewaris. Tidak ada kuasa yang menyertai Abraham, kuasa yang menyertai Yakub, berkat yang tercurah kepada Abraham tidak akan sampai kepada hidup kita. Karena apa? Mental hukum Taurat nggak support untuk kita mewarisi janji-janji Allah, untuk kita menggenapi rencana-rencana Allah. Karena itu Alkitab katakan usir, karena hukum Taurat akan menuntun pada hukuman, tuntutan pada hukuman, dan akhirnya membawa kita kepada kematian. Usir. Kalau usir, berarti kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Dan di dalam Roma 5 itu juga dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan dari kasih karunia Allah, kasih karunia dari anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Orang yang menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia Allah akan hidup dan berkuasa. Apakah saudara mau hidup dan berkuasa? Amin. Caranya bagaimana? Hiduplah sebagai Ishak. Hiduplah di bawah perjanjian yang baru. Bagaimana kita hidup di bawah perjanjian yang baru? Ketika ada pikiran yang berasal dari iblis mencoba mempermainkan saudara, ya. Ketika iblis menaruh pikiran, ayo layani Tuhan supaya kamu layak, ayo memberi supaya kamu diberkati, ayo mengasihi supaya kamu semakin menjadi benar di hadapan Tuhan, ayo lakukan perintah-perintah supaya kamu menjadi kudus di hadapan Tuhan. Saudara bisa berkata, aku telah dikuduskan oleh Tuhan. Kasih karunia Allah telah menguduskan aku sekali untuk selama-lamanya, dan aku hidup dalam anugerahnya. Aku taat, aku melakukan perintah-perintah karena Yesus mengasihiku. Karena Yesus terlebih dahulu melayaniku, maka aku mau hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Ketika iblis menaruh pikiran dalam pikiran saudara, mencoba mempermainkan saudara, tuh, khususnya pada waktu saudara sakit, tuh kan, kamu sakit kan? Tuh, itu karena kamu belum melakukan perintah yang Tuhan mau. Nah, ketika itu saudara berkata, memang aku belum bisa taat, tapi kasih karunia Allah tersedia bagiku. Aku akan pulih, aku akan bangkit, aku akan sembuh, dan aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, karena Tuhan telah menanggung penyakitku di atas kayu salib, maka tidak ada lagi penyakit yang boleh ada dalam tubuhku. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Ketika melihat orang lain kena celaka, mengalami pengalaman yang tidak baik, saudara justru yang hidup di bawah hukum Taurat justru akan menghakimi. Ya, tuh kan, kamu kan gara-gara kamu nakal, gara-gara kamu tidak dengerin, maka kamu seperti itu. Ya, itu sering sekali dilakukan oleh manusia. Tetapi saudara dan saya yang hidup di dalam kasih karunia Allah justru akan berbelas kasihan dan menolong orang itu untuk bangkit, sehingga dia pun akan bangkit dari keadaannya. Jadi, mari Bapak Ibu, jangan membayar apa yang Tuhan sudah lunasi di atas kayu salib. Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib. Karena itu, bagian kita adalah bersyukur. Hiduplah dalam ucapan syukur. Bangun kehidupan iman kita. Biar kesetiaan kita, ketaatan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai ungkapan syukur, karena Tuhan telah menyediakan segala yang baik.
bagi kehidupan kita. Jangan berusaha untuk membayar apa yang Tuhan lunasi. Hiduplah sebagai Ishak. Kita akan mewarisi janji-janji Allah. Kita akan menggenapi setiap rencana yang luar biasa. Usirlah hukum Taurat jauh-jauh. Jangan biarkan bersarang dalam pikiran kita. Jangan biarkan menggerogoti iman kita. Ya, kita hidup dan membangun kesetiaan, kesungguhan kita di atas kasih karunia. Dan lihatlah, Tuhan akan menyatakan janji-janjinya tergenapi dalam hidup kita. Amin. Saudari berkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas berkata-kata. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memateraikan, yang menyempurnakan, sehingga firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh Tuhan menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus berbicara dalam hati sanubari kami masing-masing, sehingga kami makin tertanam dengan baik dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk setiap keluarga, untuk setiap hati yang harus sedang lapar akan Engkau. Engkau terus mengaruniakan kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Sepanjang minggu ini perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna kami alami. Biarlah senantiasa Tuhan kasih-Mu dirasakan, kasih-Mu dialami oleh segenap jemaat-Mu dimanapun mereka, baik ketika mereka di rumah, di kantor, di perjalanan. Jauh dari segala malapetaka, mara bahaya, musibah apapun, karena Tuhan yang menjadi sumber segala yang baik, sumber perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbahan berat Engkau berikan kelegaan. Kalau ada yang kekurangan Tuhan, Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit sehingga semua tercukupkan dengan baik. Kalau ada yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Kau juga akan menolong anak-anak kami menemukan jodoh mereka yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya rahmat-Mu, kebaikan-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Mari arahkan hati dan seluruh kehidupan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah, penyertaan Roh Kudus ada pada setiap kita kemanapun kita pergi. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memimpin setiap langkahmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.